Saya sudah koordinasi sama Musbida sama bapak-bapak ulama juga. Siapa? Bisa pegang omongan ini, Pak. Jadi gini, Pak. Mohon maaf sebentar saya jelasin dulu. Mohon maaf. Nah, jadi ini kemarin perjanjian sampai jam 4 pagi. Ya, saya tahu. Difasilitasi oleh rekan-rekan kita Kapolsek dan ini kan. Supaya kondusif pada saat itu harus tanda tanganin dengan tidak boleh beribadah di Blok J58 nomor 2. J58 nomor 27. Jadi rencana kami pindah-pindah ke saudara kami di sini. Ternyata ini dicoret udah berlegal hukum. Ini apa tujuannya nih? Nih, kenapa sampai dicoret? Ini ada polisi juga. Gantian. Iya. Jadi artinya kan gini, mohon maaf. Nah, jadi artinya kan gini. Artinya kalau nggak bisa ibaratnya kami di sini kan depan rumah kami juga atau di depan saudara kami. Jadi ini kenapa ada Blok J semua? Silakan Pak Bapak. Itu ya, itu informasi dulu ya. Ayo Pak Irwi. Ya, oke. Ini masalah kemarin ini surat pernyataan dari Bapak, emang konsepnya dari saya juga ya. Ini sebelum Bapak baca juga, sebelum Bapak tanda tangan, ini udah tercoret Pak. Banyak saksinya Pak. Ini kalau memang saya lihat semua bahwa ini harus saya contreng Pak. Iya, di sini saya banyak buktinya Pak. Itu ada videonya juga. Iya, ada saya juga Pak. Jadi maksudnya ini kemarin kan coba mana si Ombi? Ya. Coba apa yang waktu dibacakan beliau? Jadi begini abang-abang, waktu Pak RW Pak Adam membacakan ini, 58 nomor 27-nya tidak ada. Jadi saya ingatkan, izin Pak RT, Pak RW, Pak Adam, itu di depan Kapolsek. Iya. Bukan J58 nomor 2, bukan Blok J, tapi J58 nomor 27. Artinya, kesepakatan kita mau bersedia kalau tempat ini 58 nomor 27 tidak ditempati. Tapi kalau dihapus 5827 berarti kita di rumah teman-teman kita warga yang ada di sini yang sepaham sama kita tidak boleh juga. Iya nggak boleh. Baca SKB 3 menteri. Betul. Nanti saya juga jelaskan juga masalah ke situ. Nah, sekarang kemufakatan kita malam itu di depan Kapolsek sebagai jembatani kita pada malam itu disetujui 5827. Kenapa ini dicoret? Siapa? Itu waktu Pak Sirait bacain ini udah tercoret. Ini saya perhatikan. Ini saya perhatikan. Banyak saksinya Pak. Ini saya perhatikan kalau memang itu pada saat itu akan saya paraf. Iya, itu dia. Akan saya paraf. Kalau Bapak paraf itu sudah dicoret. Oke. Udah jangan banyak alasan. Malah Pak RW itu nulis lagi. Intinya warga udah menolak. Intinya kayak gini Pak. Ini kan surat pernyataan bukan surat perjanjian Pak. Ya. Ini bukan surat perjanjian, ini surat pernyataan ya. Itu hak Bapak mau ngelakuin seperti apa. Tapi Bapak harus komitmen dengan kemauan Bapak yang kemarin. Kita komitmen di 5827 Ya. Pak. Walaupun ada keganjilan seperti itu, kenapa Bapak ngelakuin seperti ini lagi? Kenapa nggak berkoordinasi lagi sama? Bermusyawarah ya seperti itu Pak. Terus mohon maaf, ini Lu ya. ini kenapa Bapak coret? Ini lo udah bermantra lo, kenapa dicoret? Kenapa Bapak yang coret atau siapa? Ini yang dicoret itu sebelum Bapak tanda tangan ini udah dicoret Pak. Udah dicoret Pak. Ini saya lihat ini ada coret, ada videonya ada Ini Pak RW maaf Pak RW. Ini Pak RW. Waktu itu Pak. Apa sih? Berisik atuh. Katanya suruh. Bentar. Tenangkan dulu Pak, katanya satu-satu. Ini kok nggak tenang Pak di belakang. Waktu itu Pak RW bacakan ini semua. Terus saya izin Pak RW, maaf Pak Adam di depan Kapolsek, bukan di Blok J. Iya.
Waktu itu saya kasih masuk tambahan J58 nomor 27. Langsung Bapak tulis pada saat itu. Di depan Kapolsek. Nah, sudah, oke. Waktu itu setelah coba dibaca kembali saya bilang, dibaca oleh Bapak RW. Waktu itu tidak ada coretan. Karena saya bilang ini, Pak. Oke, biarin. Waktu itu saya bilang, maaf Pak RW, Pak Adam, itu depan Kapolsek. Nah, sampai pada waktu itu saya bilang di J58 nomor 27. Oh ya. Bapak tulis. Bapak tulis. Coba tolong dibacakan kembali Pak RW. Malam itu Bapak RW saya ingat baca lagi. Dibacakan lagi baru ketua kita dalam perkumpulan ini menyerahkan Pak RW menyerahkan langsung di depan Kapolsek ditandatangani ini. Nah, setelah ini kami lihat loh kenapa coret 527. Gitu. Berarti kalau dalam kata mufakat ini kan sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kita malam itu. Karena di J258 nomor 27 itu yang kita sepakati. Dan waktu itu malam itu bapak-bapak sekalian yang hadir mengatakan kalau di situ jangan dulu diurus dulu perizinannya. Nah, kalau di rumah-rumah bapak waktu itu mengatakan juga silakan sembari kayak seperti arisan nggak apa-apa monggo gitu ya. Makanya kami pertanyakan itu di sini kenapa kita tidak boleh gitu. Tapi kenapa waktu itu Bapak tidak langsung menyangkal ini ketika Bapak sudah tahu? Ini nggak kelihatan, Pak. Malam itu nggak kelihatan, Pak ya? Malam itu Pak RW itu apa kesepakatan masyarakat? Bang, itu sebenarnya udah berlaku. Yang berlaku itu ini disaksikan sama Lurah, Bimaspol sama Babinsa. Anda itu istilahnya intervensi sama warga yang ada di tempat itu. Jangan katakan kami radikal. Kami yang dituntut ke SKB 3 menteri. Tidak ada kata saya radikal, mohon maaf sebelumnya. Belum ada kata Ini udah konkret ini. kita kan saudara semua. Melanggar semua peraturan. Kita saudara semua, tidak ada yang rasa bilang radikal. Ya justru itu. Kalau Anda istilah menghargai saya sebagai mayoritas, Anda harus konsekuen dengan hasil rapat musyawarah sepakat itu. Jadi maaf nih, maaf ya bentar Pak. Maaf nih ya. Mohon bentar dulu. Maaf nih. Jadi ini kemarin kan ini deadlock nih. Sampai Kapolsek hadir. Ya kan? Makanya kita ambil kemarin kesepakatan ini supaya lebih baik sebenarnya. Ternyata ada coretan. Pada saat saya baca, saya lihat gini, nggak ada coretan. Ternyata sudah kami terima dari warga dan Pak RT ada coretan. Bapak saya boleh Bapak tahu ini ada coretan kapan? Bapak tahu ada coretan ini kapan? Itu 4 hari yang lalu dari Pak. Ya kenapa nggak langsung kenapa sekarang baru ini? Berbadan hukum loh. Kalau emang 4 hari kemarin tahu, kenapa nggak langsung nyamperin warga? Langsung saya bilang saya beliau. Saya bilang beliau. Bentar Pak. Yang lain tolong. Saya minta tolong kerjasamanya. Kita tujuannya di sini untuk ngobrol biasa saja, berdiskusi tanpa ada bersih tegang apalagi sampai terjadi ada pendidikan. Yang pertama yang mau kita tanyakan kepada Pak Sirait. Pertama ya Pak, terkait dari hal surat pernyataan. Ini bukan surat perjanjian, tapi surat pernyataan yang disepakati oleh satu pihak. Paham Pak? Ini surat pernyataan. Dalam surat ini tertera, Bapak sendiri yang sampaikan ke kami, Bapak hanya akan melaksanakan ibadah di rumah ini. Kebetulan ada di lingkungan kami, pelaksanaannya minggu kemarin dan hanya 2 jam. Kita sepakati. Dan bahkan saat itu, hari itu minggu kemarin, kita berkontribusi bersama dengan pihak keamanan, kepolisian, menjaga, mengamankan, tanpa ada merubah kesepakatan dari warga, bahwa warga tetap tidak setuju. Itu yang pertama. Yang kedua, jika Bapak akan tetap melaksanakan ibadah ini, mana ada surat tembusan untuk kita? Yang ketiga, kita sangat membuka lebar diskusi ini. Jika Bapak pengen melebar ke kelurahan, ayo. Ke kecamatan, ayo. Kita diskusi di sana. Bukan caranya seperti ini, Pak. Bukan caranya seperti ini, Bapak tiba-tiba ini surat, izinkan saya ngomong. Ya, intinya seperti itu. Kita tidak menyangka bahwa hari ini akan dilaksanakan ibadah seperti ini lagi. Karena kesepakatan, pernyataan yang Bapak buat, bukan kesepakatan antar kita, tapi Bapak menyatakan sendiri di sini. Tanda tangan di atas materai. Terkait ada coretan atau tidak, harusnya Bapak membuka suara secara resmi kita. Kita sangat sebentar Pak, saya belum selesai. Maaf Pak, diam dulu Pak. Kalau misalkan Bapak berkenan, silahkan urus atau kita diskusikan di kantor kepala desa. Nanti di sana akan disaksikan oleh pejabat desa dan pejabat setempat. Agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Dari awal kita sudah membuka selebar-lebarnya komunikasi. Dari mulai pertama,
Bapak pengen musyawarah dengan warga, kita turuti. Betul kan Pak? Kedua, Bapak pengen melaksanakan ibadah di hari Minggu dan hanya 2 jam. Bapak yang menyatakan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Terkait ada coretan ini, jika Bapak tidak setuju atau misalkan ada hal-hal yang menjanggal menurut Bapak, Bapak bisa proses secara hukum. Dan kita akan menerimanya jika memang Bapak itu betul. Saya rasa hal seperti ini tidak harus terjadi di sini. Kita bisa bicarakan baik-baik, Pak. Bapak mau bicara di mana? Di warga sudah. Apa mau ke kepala desa sekarang? Ayo, Pak. Siap. Karena kita punya desa, Pak. Betul. Di atas desa kita masih ada pemerintahan di atasnya. Kita komunikasi baik-baik, Pak. Tolong sekali lagi. Tolong warga sekalian ya. Ini ya kita menghormati lingkungan dan warga dan pengurus setempat. Jangan ada kekerasan. Kita tidak mau seperti itu. Dan perlu dicatat juga, kita membuka komunikasi selebar-lebarnya. Kita tidak melarang atau menolak ibadah Bapak di sini. Yang kita permasalahkan tempatnya, perizinannya mana? Tolong digarisbawahi ya Pak ya. Ya Pak ya, sekali lagi. Nah, sekarang mungkin dari saya cukup sudah jelas. Tidak perlu ada yang saya sampaikan lagi. Selanjutnya silakan dari pihak Pak Ramli menanggapi saya. Silakan Pak. Yang lain tolong. Jadi terima kasih. Jadi saya dengarkan ya. Terima kasih ya, kita juga saudara semua ya. Jangan sampai. Jadi tadi udah saya kasih kesempatan ngobrol. Pak apa? Pak Aris ya. Jadi memang kemarin itu waktu ada saksinya Podar. Pak siapa itu yang RT Buloi? Pak Nurdin. Pak Nurdin. Pak Nurdin. Ini kami buat perjanjian ini yang tulis memang Pak RW ya. Jadi artinya supaya lebih ini kondusif hari Minggu kemarin, oke lah. Jadi Pak Nurdin, ini walaupun ini saya tanda tangani di blok J58 nomor 27, ini ibaratnya hanya sementara, belum kalau nggak bisa kami pakai. Mungkin bisa kami pakai dulu tempat-tempat saudara kami yang ada di blok J. Oh boleh, kami sambil pengurusan Pak Ramli, Pak Sirait, nanti buat kalian pakai kami pengurusan gitu. Tapi kecewa kami, sesudah kami terima dari Pak RW kok ada coretan. Tapi udah langsung saya layangkan ke beliau, tapi nggak ada jawabannya. Apa duduk bareng apa bagaimana? Saya kan juga bingung. Kemarin kami udah ke desa, cuma libur bersama. Terus kami kasih ke sekjennya ke rumah beliau. Terus ada itu udah kami ke camat juga dan ke keamanan juga. Jadi kami juga bingung. Mau mau ke rumah saudara kami, tapi dicoret gitu. Jadi kami artinya mohonlah diizinkanlah untuk hari ini dan untuk besoknya kita. Saya tanggapi lagi ya Pak ya. Saya tanggapi lagi. Terima kasih atas penjelasannya. Saya terima. Saya sudah sampaikan tadi. Jika ada coretan yang menurut Bapak mengganjal, silahkan Bapak proses secara hukum. Negara kita ada hukum. Sebentar Pak, bukan berarti Bapak akan pembuatan kesepakatan seperti ini, tiba-tiba Bapak melaksanakan di hari yang sama, mungkin akan di tempat yang sama karena warga setempat, saya tanya, tidak ada akan melaksanakan ibadah di tempatnya siapa. Jadi ketika Bapak-Bapak kesini pada hadir, ya kami beranggapan akan melaksanakan ibadah di tempat sudah menyalahi atau menyimpangi dari pernyataan yang dibuat oleh Bapak sepihak. Ya, kalau Bapak ada merasa coretan seperti ini dan tidak setuju, membuka dengan kami Pak, atau sampaikan ke lurah, nanti kita bisa diskusi di sana. Kami dari warga sudah memutuskan untuk ke depan dan seterusnya persoalan seperti ini, karena dari internal kami RT sudah kami sampaikan, warga sudah kita kumpulkan sesuai dengan yang Bapak mau, disaksikan dengan Bimaspol dan perangkat yang lain. Pak Lurah juga ada. Jika merasa Bapak kurang cocok, mari Pak, kita bisa diajak diskusi Pak. Tapi bukan caranya hari Minggu ini Bapak di tempat dengan di tempat ibadah di tempat dan jam yang sama. Paham maksud saya Pak? Paham, ngeyel. Saya pikir penjelasan saya sudah cukup jelas. Pengen diskusi lebih panjang, kita buka silahkan di kelurahan atau di tempat mana. Di tempat kelurahan atau kapolsek atau mana lah, terserah Bapak lah. Jangan seperti ini Pak, kita juga jangan sama lingkungan. Anak dan istri kita lagi pada istirahat. Ada rame-rame seperti ini, mereka khawatir Pak. Mohon pengertiannya ya Pak ya. Ya, ada 4 hari yang lalu. Ya, tapi bukan semata-mata Bapak hari ini melaksanakan ibadah yang sama juga Pak. Tidak ada alasan. Iya, Pak, harusnya ayo para dulu bersama kan gitu kan. Mohon nih.
Bukan semata-mata kita tidak ada respon, terus Bapak terus seenaknya melaksanakan ibadah sendiri seperti ini. Artinya, kalau misalkan memang dari kita tidak respon, cobalah Bapak calling atau Bapak hubungi pihak dari desa seperti apa. Kok ini dari RT tidak ada respon? Jangan Bapak menekan kami terus. Seolah-olah kami yang menolak, Pak. Seperti itu, Pak. Saya bicara bukan atas nama pribadi, atas nama pengurus dan warga. Jika warga setempat ini menyetujui, maka kami pengurus pun menyetujui. Tolong dipahami ya, Bapak-bapak sekalian. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Saya sudah cukup, Pak. Udah sekarang bubar aja. Silakan, Pak. Ini Ingatkan walaupun di rumah lu tetap harus ada izin warga, walaupun kata kamu di rumah saudara kamu gak boleh, harus ada tetap ada perizinan dari warga Itu, sekitar. maaf Bang, itu anjuran daripada bapak-bapak RT. Pak, mohon maaf saya potong. udah, Nanti jadi melebar melebar pembicaraannya. lagi. Sekarang mah Jika bubar ada aja. diskusi Ini udah ada yang ini. lebih melebar, sekali lagi kami mohon, mari kita diskusikan dengan kepala dingin. Saya mau tidak ada kekerasan di sini. Ya Pak ya, kami mohon dengan sangat, kami